Mari kita belajar. Ya. Apa itu komunitas? Ya, kita belajar tentang komunitas. Ya, apa itu komunitas? Oke, saudara, gereja yang sekarang ini, yang selama ini kita tahu. Jerry, apa kabar kamu? Puji Tuhan, dari Bali, yang Manowari, anak saya hadir, Surabaya. Gereja dengan komunitas itu beda jauh. Saya ulangi, Sorong hadir juga. Gereja dengan komunitas itu beda jauh. Nah, nanti kita akan temukan ini. Tapi kalau gereja mau kembali kepada konsep Kisah Rasul, maka gereja itu menjadi komunitas. Oke, saya akan baca dulu prinsip gereja Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 2 dan Kisah Rasul pasal 4. Ini komunitas itu. Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul pasal 4. Ya, kita melihatnya luar biasa. Ayat yang ke-41 mulai. Saudara lihat judulnya. Ya, cara hidup jemaat yang pertama. Nah, inilah gereja mula-mula yang ada di dunia. Jadi kalau saudara ingin menjadi gereja berkenan kepada Tuhan, ini liturginya istilahnya. Ini pola hidupnya. Ini bentuk kerja nyatanya. Ya, karena ini gereja yang mula-mula ada di dunia. Maka itu temanya menarik, cara hidup jemaat atau gereja yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Perkataan Petrus. Ini khotbah Petrus yang pertama. Sejak dia jadi murid. Lewat proses penyangkalan dan semuanya itu. Memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Memberi diri dibaptis, tanda sah. Masuk dalam kerajaan surga. Menjadi anggota. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara perhatikan dua karakter utama gereja mula-mula itu bertekun. Satu dalam pengajaran rasul-rasul, dua dalam persekutuan. Nah, persekutuan inilah komunitas. Jadi nggak sekedar bertemu di ibadah, tidak. Ini komunitas. Dan mereka selalu, ini yang kedua, bertekun yang pertama dalam dua hal, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan komunitas. Lalu yang kedua, dan selalu berkumpul. Kembali, inilah komunitas. Untuk memecahkan roti dan berdoa. Nanti doanya kita akan ketemu di kitab Yakobus. Bukan sekedar doa-doa nyerocos, mendoakan, tidak lebih daripada itu. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini hanya sekedar pengetahuan. Saya mengenal kebenaran ini itu sejak bulan Agustus tahun 72. Pas bulan ini Agustus 48 tahun yang lalu. Saya mengenal kebenaran ini. Dan bersyukur kepada Bapa di surga. Sejak tahun 72 sampai hari ini. Saya bersama keluarga dan bersama dengan semua keluarga komunitas. Puji Tuhan, kami sampai hari ini tetap dalam hidup di pola yang sama. Maka itu kalau saudara tanya, maafkan saya cuma cerita. Begini, mengapa sampai hari ini saya tidak pernah mendirikan gereja secara organisasi atau gedung? Ya gara-gara kebenaran ini. Maaf ya saudara, bagi yang kenal saya sudah lama. Dengan kapasitas dan fasilitas hidup yang saya miliki. Ayo kalau saya tanya,
Mampu nggak saya buat gereja yang organisasi? Mampu, maaf. Kenapa saya tidak? Ya gara-gara kebenaran ini. Saya sejak tahun 72 menghidupi gereja Kisah Para Rasul. Kalau istilah yang sekarang sedang merambak dari tahun 90-an, 2000-an awal yang lalu, ada istilah gereja rumah. Oke? Jangan bertanya dulu, nanti dengarkan dulu. Saya ulangi 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang, nah ini mulai bentuk komunitas itu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, ini luar biasa. Awas, ini ada yang merusak setan itu. Segala, ya semua kita ngerti lah, nggak usah ditulis, kecuali suami istri. Awas ya, yang macam-macam. Oke? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada. Wah, ini menarik sekali. Jadi konsep hidup komunitas harus ada. Kita dapat 3. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam persekutuan. Ya. Selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Lalu ayat 44. Semua yang ada barang-barang, benda-benda, bukan orang ya, benda, barang, materi, fasilitas, itu milik bersama. Nomor 5, selalu ada, ini keren, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, yang gak kepake. Nah, saya pakai prinsip ini, kalau gak dijual, ya dipinjamkan. Jangan ditaruh nganggur dan kosong, sayang. Ya, ini yang kelima. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini konsep surgawi, sesuai dengan konsep masing-masing. Nah, ini bedanya dengan komunis. Kalau komunis sama rata. Kalau surga tidak. Sesuai keperluannya masing-masing. Nanti kita uraikan. Ayat 48. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Jadi secara agama Yahudi. Mereka masih melakukan ritual. Tapi yang keren. Ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Yahweh Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari loh saudara. Ya, pasal 4 ayat 32. Setelah berjalan sekian waktu, masuk lagi. Apa judulnya dalam kitab saudara? Cara hidup jemaat gereja. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Ayat 32 Kisah Rasul 4. Mereka sehati dan sejiwa. Ini yang keenam untuk komunitas. Sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ini yang ketujuh. Ya, dari bentuk komunitas. Yang ketujuh. Semua yang dipunyai bukan miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Lagi sekali barang, benda, fasilitas, materi, bukan orang. Ya. 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kenapa bisa begitu? Ayat 34. Sebab, ini ciri utama komunitas. Yang ke-8. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka semua yang mempunyai tanah atau rumah. Lagi sekali yang tidak dipakai pribadi. Ya. Tapi punya harta, punya lebih
Saya ulangi, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang kembali sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf. Saya nggak usah baca ayat yang berikut. Saudara, ini komunitas. Oke. 72 saya mendapat pengertian ini. Tapi saya belum lihat bentuk konkretnya apa yang ada di dunia ini. Sampai tahun 83, akhir 83, kira-kira November atau Desember. Jadi 11 tahun kemudian, saya baru mengerti. Waktu itu saya ada di Jerman cukup lama, hampir setahun. Nah, suatu siang jam kosong karena para mahasiswa sedang kuliah, maka saya nggak mau nganggur, saya ke perpustakaan. Waktu itu saya ada di kota Bochum, ya, Jerman bagian tengah, provinsinya namanya North Rhine-Westphalen, di kota Bochum. Nah, tiba-tiba saya mendapat buku sejarahnya Karl Marx, biografinya Karl Marx. Sayang saya ini lupa judulnya. Tapi saya betul-betul dapat pewahyuan yang luar biasa. Karena sampai hari ini saya belum pernah melihat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, saya lupa. Ini biografinya Karl Marx dalam bahasa Jerman. Ya memang saya sedikit ngerti bahasa Jerman. Apalagi banyak mahasiswa Indonesia saya tanya, diskusi dengan mereka. Saudara, ini buat saya syok. Kita tahu hebatnya komunis. Mereka resmi nyata di dunia tahun 1911. Waktu ada revolusi Bolshevik, kalau kita ingat, di Rusia tahun itu. Di situ muncullah ya Friedrich Engels, Lenin, Stalin. Ini tiga orang, tiga serangkai yang mengamalkan komunisme dari Karl Marx. Nah, saudara, yang saya kaget, ternyata Karl Marx mendirikan komunis. Literaturnya itu Kisah Rasul ini. Kaget enggak? Nah, maka itu dalam beberapa waktu terakhir ini saya selalu berkata, ya, contoh ini nyimpang dikitnya. Bagi saudara yang belum tahu supaya tahu. Sejak awal tahun ini, salah seorang anak yang kami kuliahkan, anak kami namanya Hari Nenobais, ketika dia mengambil disertasi doktornya di UI, maka dia mengambil tentang pelayanan kami di Nabire. Judulnya Servant Leadership. Maka sejak bulan Maret atau April yang lalu, buku ini diterbitkan oleh Andi Offset dari Jogja, Servant Leadership. Nah, sejak diterbitkan buku ini, sudah 3 kali kami bedah buku. Dan orang-orang betul-betul kaget. Ternyata di dunia ada teori seperti itu. Nah, dalam 3 kali bedah buku itu, saya ditanya oleh beberapa pakar kepemimpinan, ada profesor, ada doktor, ada dosen, macam-macam, nggak cuma yang Kristen. Justru saudara, dari 3 kali bedah buku itu, ini luar biasa, pesertanya justru kebanyakan bukan dari Kristen, tapi dari sekuler. Itu yang luar biasa. Bahkan bedah buku yang pertama, moderator kami itu seorang muslimah. Kenapa? Karena para ahli kepemimpinan kagum. Ternyata dunia mengetahui ada sebuah pola kepemimpinan yang baru ditemukan oleh 2 orang penemu para ahli ini, kalau nggak salah 2008 atau 2010 yang lalu, yaitu namanya servant leadership. Nah, di 3 kali bedah buku itu, karena ini sekuler, ini ilmiah, walaupun judulnya servant leadership, pemimpin yang berhati hamba, tapi ini sekuler, saudara. Nah, mereka bertanya, nah ini buktinya, literasi apa yang Bapak pakai sehingga Bapak punya model kepemimpinan pelayan?
saya berkata maaf, ya maaf. Saya berkata, jawaban, maaf yang ngikuti dengar suara sendok-sendok karena ini saya di rumah ketua yayasan. Tolong yang di dapur tenang sebentar. Maaf ya. Ini jam makan sebabnya kami di sini. Nah, saya ulangi lagi, dengarkan ini. Jadi mereka tanya, literasi apa? Saya harus minta maaf. Tapi inilah hebatnya dunia. Saya bilang literasi yang saya pakai. Sehingga saya punya konsep kepemimpinan berarti hamba. Yaitu kitab suci kami. Saya bilang kitab Injil, Alkitab. Nah ini hebatnya dunia ilmu pengetahuan saudara. Ya gara-gara itu saya belajar. Sains atau ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh literatur, oleh tulisan. Nah di dalam teori ilmu pengetahuan mereka punya kalimat ini. Dan itu bagus sekali. Pokoknya literasi, pokoknya tulisan. Dan kalau kita menemukan tulisan, tidak boleh dibahas ini yang nulis siapa, beragama apa. Tidak boleh. Yang namanya tulisan di dalam dunia ilmu pengetahuan itu harus diterima. Nah yang luar biasa lagi, mereka berkata begini. Sekalipun setan yang menulis. Kalau kita menemukan sebuah literasi, walaupun itu tulisan setan, misalnya kalau ada. Maka para ahli berkata, kita tidak boleh memperdebatkan setan siapa dan setan dari mana. Tidak boleh. Pokoknya tulisan. Wah, itu luar biasa. Nah, dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung dengan jurnal. Jurnalnya internasional. 2013 kalau nggak salah, Indonesia pertama kali dipaksa oleh dunia untuk gabung dalam peraturan internasional. Artinya semua skripsi, semua tesis, semua disertasi dari S1, S2, S3 dibacakan sebelum hasil skripsi, tesis, disertasi dicocokkan dengan jurnal internasional. Sudah ada yang menulis ini atau belum? Kalau sudah ditemukan di jurnal, maka perguruan tinggi tidak boleh menyatakan lulus S1, lulus S2, S3 tidak. Maka tahun itu saudara dunia pendidikan Indonesia kaget. Ternyata tidak sedikit dokter-dokter di Indonesia ini palsu. Karena jiplak. Ternyata ada yang pernah nulis di jurnal. Wih itu malu. Di UI ketangkap, di UNER, di ITB, di ITS ketangkap, apalagi di perguruan tinggi swasta. Itu dia. Jadi ketahuan. Saya telepon anak-anak saya. Awas kamu yang sudah lulus S2, S3. Jangan sampai ketahuan yang kalian buat itu palsu. Puji Tuhan, aman semuanya. Nah, jadi literasi yang saya pakai tentang servant leadership itu karena ada bukunya, yaitu Alkitab. Luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi Karl Marx mendirikan komunis karena literasinya Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Wih, saya kaget. Nah, waktu itu Eropa itu lagi keadaan kelaparan, kemiskinannya luar biasa. Nah, Karl Marx itu orang Kristen, ya, bahkan sempat belajar teologi. Wow, ini luar biasa. Nah, ketika dia baca Kisah Rasul, dia marah kepada gereja. Berarti kalian salah. Yang Katolik pasti akan ngerti. Di gereja Katolik ada sakramen. Dari 7 sakramen gereja Katolik, salah satunya adalah komuni. Dan itu setiap misa harus ada komuni. Nah, dalam istilah kita yang Protestan, perjamuan kudus. Nah, dalam bahasa Inggris, Holy Communion. Saudara, kata komuni itu dari Alkitab. Itu akar kata, komunisme. Siapa berkomuni dengan siapa? Jawabannya, Bapa di surga menjadi manusia dengan nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus Tuhan berkomuni
menyatu dengan manusia berdosa, lahirlah gereja. Jadi Karl Marx marah kepada tokoh-tokoh gereja zaman itu, khususnya di kota Roma, yang kekayaannya secara materi, emasnya semuanya, wih, hebat saudara. Maka itu Karl Marx berteriak, para pemimpin gereja, berkomunilah kamu dengan jemaat, dengan rakyat sedang menderita. Ayo jual semua yang ada, bagikan kepada orang-orang miskin ini. Waktu saya baca itu, itu komunis. Literasinya dari Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. 70 tahun saja, ya 70 tahun saja. 1911, lalu komunis runtuh 1989. Tepat di hari Natal, 25 Desember 1989, ketika tiran terakhir, pemerintahan yang sadis terakhir itu Rumania, Ceausescu ditembak mati oleh rakyatnya. Nah, hari itu komunis runtuh sampai hari ini. Tapi yang saya mikir, kenapa hanya perlu 8 dekade? 1911 ke 1989. Tolong catat saudara, sepertiga dunia jadi komunis. Hanya 80 tahun kurang lebih. Pakai Injil, pakai firman Tuhan. Nah, kita sudah menggunakan firman ini 2000 tahun. Kenapa dunia belum percaya Injil? Kenapa komunis lebih berhasil? Nanti kita akan lihat. Karena kita hanya hidup bergereja, tapi tidak berkomunitas. Ini bedanya. Wih, mengerikan sekali. Nah, terus saya tanya begini, Tuhan, kan jelas komunis itu salah. Jadi Friedrich Engels, Lenin, Stalin menyelewengkan penemuan Karl Marx itu jadi sebuah faham yang tadinya adalah sebuah praktek kehidupan, cara hidup, jadi sebuah faham yang anti Tuhan. Nah, ini jelas pekerjaan iblis. Nah, saya tanya begini, Papa, itu kan pakai firman-Mu. Kenapa mereka bisa berhasil dalam waktu 80 tahun saja? Nah, kami gerejamu 2000 tahun, kok tidak berhasil? Jawabannya, karena komunis memakai firman itu serius. Maka itu di negara komunis semuanya sama. Itu sebabnya, ini faktanya, begini jawaban Roh Kudus saudara. Walaupun mereka pakai salah, menggunakan yang salah, tapi tetap itu firman Tuhan. Maka firman itu tetap punya kuasa walaupun dipakai untuk yang salah. Wih, saya kaget saudara. Ini luar biasa. Maka itu kalau saudara dan saya pakai yang benar, betapa hebatnya firman Tuhan ini. Ngeri ya? Nah, dari kata komuni lahir kata komunitas, masyarakat. Dari kata komuni lahir kata komunikasi, hubungan, komunikasi. Dari kata komuni, ini yang menyedihkan, lahir komunisme. Nah, jadi hari-hari ini saudara, kita harus betul mau kembali kepada konsep komunitas. Nah, apa bedanya gereja dengan komunitas? Bedanya di sini. Maaf ya, jangan tersinggung. Kemunafikan, kepura-puraan, itu yang membuat Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4 tidak bisa terjadi. Karena di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, hasil dari 7 hal yang tertulis tentang komunitas, itu enggak ada kepura-puraan. Semuanya terbuka
dalam segala hal. Terbuka. Wih, ini luar biasa. Oke, kita lihat sekarang Yakobus 5 ayat 16. Ya, Yakobus 5 ayat 16. Ini luar biasa, Saudara. Seringkali ayat 16 hanya kita pakai di bagian B. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Wih, kita suka menggunakan ayat itu. Ternyata menjadi benar supaya doa kita berkuasa. Itu nggak boleh hidup sendiri. Nah, kita harus melihat lengkap ayat 16 itu. Bagaimana dan kapan kita bisa jadi benar? Terima kasih nak, anak saya dari Brisbane menuliskan. Ya, saya baca dulu ya. Boom, katanya. Dahsyat. Jam sopa, katanya. Jami sorok. Papa Den, praise Papa dari surga. For your heart, wisdom, discernment to have such in a depth. Ya, understanding and equally for your courage. Ya, boldness and commitment to put acts through and for into practice as your lifestyle. God bless you, Mama Louise and the whole family in Nabire. Thank you, son. Ini anak saya yang di Brisbane. Betul, saudara, Kisah Rasul 24 itu sangat luar biasa. Ayo kita hidupi ini yang luar biasa. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, mulai kalimat pertama Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosa. Dan saling mendoakan. Supaya kamu benar. Baru kalimatnya doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Di gereja nggak bisa begitu, maaf. Persekutuan aja nggak ada. Apalagi kalau gereja itu satu kali minggu, hari minggu. Ada 4-5 kali kebaktian yang berjejer waktunya. Maka dipercepat. Begitu selesai kebaktian pertama, sorry ya, cepat keluar. Karena tempat parkir juga pas-pasan. Nah, baru masuk kebaktian kedua. Mana ada fellowship, mana ada persekutuan. Nggak ada. Padahal Tuhan minta, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudara, Roh Kudus tolong kami. Hal ini nggak bisa terjadi kalau nggak ada komunitas. Yaitu saling percaya, saling jujur, saling menolong. Tidak saling menyakiti. Maaf ya karena waktu. Saudara baca nanti Roma 12 dan 1 Korintus 12. Kebetulan di angka pasal yang sama, 12. Di dalam Roma 12 dan 1 Korintus 12. Bagaimana Tuhan menuliskan kebenaran lewat Paulus. Kita ini satu tubuh, satu kepala. Tapi banyak anggota. Lihat anggota kita masing-masing. Nggak ada yang punya rahasia. Jantung, empedu, liver kita, paru-paru kita, semua. Jari-jari, telinga, mulut, mata, semua. Itu saling terbuka, saling melengkapi. Jadi kalau mau hidup secara komunitas, lihat badan kita sendiri. Fungsi mereka beda. Bentuk anggota tubuh kita beda. Letak atau tempat posisi anggota-anggota tubuh kita beda. Tapi semua saling melengkapi, saling membutuhkan. Nggak ada yang berkata aku lebih dari kamu, tidak. Fungsi anggota tubuh kita, fisik kita, tidak ada yang menonjol lebih dari yang lain. Semuanya sama.
Nah, ini komunitas, saudara. Nah, saya kembali ke Yakobus 5 ayat 16. Diperlukan waktu. Saya ulangi, diperlukan waktu. Waktu apa? Waktu untuk saling mengenal sesama anggota komunitas dan waktu untuk saling mempercayai. Perhatikan dua hal ini. Saling mengenal dan saling mempercayai sampai kompak. Sehingga timbullah sebuah situasi. Kalau saya punya dosa, saya nggak takut ngaku kepada saudara saya di komunitas itu. Karena saya tahu dia nggak akan menjelekkan saya, dia nggak akan menghakimi saya. Justru dia akan menolong saya. Maka itu sampai ada perintah, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudara, ini konsep penting. Maka itu saya ulangi, begitu waktu sudah berjalan, kita berkomunitas sampai timbul saling mengenal dan saling mempercayai, sehingga kita nggak takut. Sejahat apa, sekotor apa kesalahan yang kita buat, kita berani ngaku karena mereka saudara. Maka kalau gereja Kisah Rasul, komunitas ini kembali di zaman kita, hidup ini luar biasa. Dunia akan percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi sekarang ini ada yang nulis, jadi kalau ada pendeta yang bermusuhan, artinya bukan murid Yesus. Ya, pendeta kok bermusuhan? Ya, pasti bukan murid Yesus. Saudara, maka itu Injil di negara komunis, di negara-negara yang keras, tetap berdiri. Karena ada komunitas di sana. Yaitu saling percaya. Mereka nggak akan saling menuduh, misalnya menyakiti, menjelekkan. Tidak. Maka itu tolong ya baca. Ya, anak saya dari Taiwan, ni hao, ya, Chang Shenzhen. Kita lihat gereja Kisah Rasul, nggak bocor mulut, saling percaya. Mari kita lihat lagi Yakobus 5:16. Kenapa Tuhan minta kita saling mengaku dosa? Begini, lebih mudah mana mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada manusia? Ayo, lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan atau kepada sesama kita? Ya jelas lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan. Tapi ada waktunya, ya, Wohan Hao, Chang Shenzhen. Ada waktunya saudara dan saya cari saudara yang kita bisa kenal dan percaya untuk kita saling mengaku dosa dan mendoakan. Maka kita jadi benar. Itulah kekuatan komunitas yang luar biasa dampaknya. Kejadian 3 dan Wahyu 3 kebetulan di awal kitab pertama Kejadian, di kitab terakhir Wahyu, di pasal yang sama, pasal 3. Ayat 9 Kejadian 3 dan Wahyu 3 ayat 20. Ada konsep komunitas, keterbukaan. Ayat 9 berkata, Kejadian 3, hai manusia, di manakah engkau? Nah ini loh. Kalau kita menutup diri kepada Tuhan, maka Tuhan gak bisa ngelihat kita. Aneh ya. Bukan Tuhan pura-pura gak ngelihat. Gak bisa. Maka itu Tuhan tanya, manusia, engkau di mana? Karena memang Tuhan tidak bisa melihat kita. Kalau kita menutup diri kita, kita sembunyi. Maka itu keluar, tampilkan diri. Jangan sembunyi. Dalam komunitas tidak ada orang bisa menyembunyikan diri. Karena semuanya terbuka, semuanya kelihatan. Nah ingat ya, setan itu kotor dan gelap. Catat, setan itu kotor dan gelap. Betul tidak?
Maka itu kalau sampai ada tempat yang tertutup di hidup kita, maka yang gelap ada di situ, yang kotor sembunyi di situ juga. Tapi kalau tempatnya terbuka, nggak ada penghalang apa-apa, mana ada kotoran bisa sembunyi, kelihatan. Begitu pula terang. Hebatnya saudara, kalau kita melihat kebenaran ini, maka itu komunitas itu penting sekali. Jadi Tuhan akan menolong kita kalau kita terbuka di hadapan Dia. Ini aku Tuhan. Maka itu Tuhan benci kepada kemunafikan atau kepura-puraan. Kenapa? Ya karena iblis bersembunyi di situ. Wahyu 3:20 jelas. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengar suara ketokan pintu dan buka pintu, aku akan masuk. Dan aku akan mendapati dia. Dan aku makan bersama dia. Dan dia makan bersama aku. Aduh, itu luar biasa. Saudara, ternyata itu bukan untuk orang baru. Tuhan Yesus pulang ke gereja Laodikia. Jadi Yesus pulang ke gerejanya. Tapi aneh, kok pakai ketok pintu? Ayo, jujur. Walaupun gak ada yang buka pintu, Tuhan Yesus bisa masuk enggak? Sangat bisa, dia Tuhan kok. Ternyata dia mau ketok pintu. Tunggu kita buka. Dia gak mau dobrak, catat itu. Di situ saya bertobat, Papa engkau luar biasa. Kepada manusia saja. Tolong catat kalimat saya. Kepada manusia saja. Tuhan begitu sopan sampai ketok pintu. Padahal dia Tuhan. Kalau dia dobrak pintu hati kita, haknya dia karena dia pencipta kita. Tapi aneh, dia tunggu saudara dan saya buka pintu. Baru Tuhan bisa bekerja di hidup saya. Maka itu komunitas. Ya, puji Tuhan, berapa waktu terakhir ini komunitas kita Sungai Kehidupan, walaupun lewat Zoom dan kita nggak pernah ketemu satu dengan yang lain. Lucu di komunitas Sungai Kehidupan lewat Zoom ini ada anak-anak saya, tapi lucu saya belum pernah ketemu. Ya karena lahirnya lewat Zoom, maaf ini ya. Dan luar biasa kita bisa cerita, kita bisa terbuka. Lega saudara, lega. Ini psikologis. Ya, psikologis. Manusia itu makhluk penghasil sampah. Manusia. 90% lebih jenis binatang itu tidak menghasilkan sampah. Manusia ini. Nah, karena kita penghasil sampah, maka kita perlu tempat untuk buang sampah. Saya harap mengerti. Nah, kalau tidak ada komunitas, maka sampah-sampah hidup kita akan numpuk. Sampah yang gak dibuang bertahun-tahun ditumpuk, itu jadi penyakit, saudara. Maka itu perlu komunitas. Supaya kita gak punya sampah dalam hidup. Semuanya terbuang keluar. Ada tempatnya. Nah, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan kamu sembuh, kamu benar, itulah tempat sampah dari hidup kita. Oke, saya baca dulu, nanti saya beri kesaksian. Waktu tahun 82 saya ke Tiongkok, 1 Korintus 14. 1 Korintus pasal 14. Ayat yang ke-26. Ternyata ada tema yang sama yang tertulis di 1 Korintus 14 ayat 26. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Kalau saya pakai bahasa sekarang, ternyata inilah satu-satunya pasal di seluruh perjanjian baru tentang liturgi ibadah kita. Karena ditulis peraturan, tata cara dalam pertemuan jemaat. Dalam pertemuan ibadah kita. Ini peraturannya. Sayang waktu. Nanti saudara boleh baca sampai ayat yang ke-40. Ya.
ayat 26 saja. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Kalau kita berkumpul dalam komunitas, ya, mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Tuhan, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi kalau kita berkomunitas, masing-masing kita itu aktif. Nggak boleh pasif. Nah, gereja yang aktif yang cuma di mimbar saja. Yang duduk di jemaat nggak aktif. Cuma dengar, ikut-ikut perintah. Nah, jemaat mula-mula itu aktif semua. Masing-masing mempersembahkan sesuatu. Tahun 82 dari Januari saya ada di Tiongkok, saudara. Bertemu dengan saudara-saudara kita gereja bawah tanah. Tiap kali mereka mau ibadah, sebelum mereka berangkat, mereka itu bertanya pada Roh Kudus. Tuhan, nanti saya bawa apa ya kalau bertemu dengan saudara-saudara? Itu luar biasa. Ada yang bawa selimut, bawa sandal, bawa roti, bawa minyak gosok, bawa ayam hidup, bawa telur, apa saja yang mereka digerakkan Roh Kudus. Saya bingung pertama, tapi yang luar biasa. Selama saya ikut kebaktian mereka, ayat ini terjadi. Enggak ada yang mubasir. Yang dibawa masing-masing dari rumah, ternyata ada apa? Yang butuh. Satu contoh. Saya berangkat ada seorang, dia bilang saya akan bawa minyak gosok. Minyak gosok untuk lebam itu loh, untuk bengkak. Dalam hati saya mikir ngapain? Ya udah saya ikut aja. Selesai mereka sharing mendoakan, maka itu saudara surat-surat Paulus yang isinya hendaklah kamu saling mendoakan, saling memberkati, saling menghibur, saling menguatkan, saling. Itu banyak di surat-surat Paulus. Itu yang mereka lakukan. Saling. Nah, begitu selesai, sudah saling mendoakan, saling sharing apa. Ada orang ngomong, aduh, siapa yang hari ini datang bawa minyak gosok? Loh, saya kaget. Ini yang bawa minyak gosok belum cerita. Tadi pagi anakku nggak sengaja mendoakan orang. Ada polisi komunis lewat. Dia ditangkap, digebukin. Ada yang bengkak di tubuhnya. Saudara saya, minyak gosok ada yang perlu. Ini luar biasa, saudara. Konsep mereka. Hendaklah kamu masing-masing. Jadi selama saya di Tiongkok melihat mereka hidup sebagai gereja mula-mula. Apalagi Tiongkok zaman itu susah. Uang gak berlaku. Nah, saya gak ngerti. Begitu saya masuk lewat Hong Kong, saya turun di Guangzhou. Saya langsung tukar uang. Uang turis. Bukan dari mimpi ya. Jadi waktu itu mereka pakai dua mata uang. Uang turis dan uang lokal. Nah, saya gak tahu. Karena saya turis, saya tukar uang. Nah, sampai ke beberapa desa yang saya kunjungi, mereka tuh pada berebut tukar uang itu. Saya nggak ngerti kenapa direbut. Ternyata zaman Deng Xiaoping jadi presiden, ya baru ada keterbukaan. Nah, di situ ada toko khusus untuk turis. Toko untuk turis rakyat nggak boleh masuk. Nah, toko untuk turis hanya bisa belanja pakai uang baru. Saya lupa namanya apa ya. Nah, rakyat ini yang punya duit senang, boleh nggak aku tukar? Ya, saya nggak ngerti, saya tukarin. Sampai habis. Nah, pas hari itu saya sakit. Saya harus dibawa ke dokter. Masuk angin, saudara, karena musim dingin. Makan cuma bubur. Ya. Terus saya bilang, bayar pakai apa? Kamu kan punya kupon. Oh betul, saya terima kupon, saudara. Nah, sampai dokter diperiksa. Nah, yang ngantar saya bilang, kamu keluarkan kuponmu. Biar dokter itu milih. Oh ya? Nah, saya lupa warnanya. Warna ini untuk tukar minyak. Warna ini untuk tukar gula. Begitu hidupnya. Susah sekali. Tapi saya lihat gereja Tuhan jadi berkat sebagai komunitas. Maka itu pulang dari Tiongkok saya makin berubah hidup saya tentang komunitas ini, saudara. Ayo berbagi.
Dan kami praktek itu sampai hari ini di Papua. Ayo berbagi. Nggak ada milik pribadi, nggak ada. Ayo siapa saja yang perlu silakan pakai. Kalau kita nggak menggunakannya itu. Saya akan akhiri dengan pakai istilah bahasa Belanda. Komunitas. Ya. Dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia ada kata church. Itu gereja secara organisasi. Dan ada congregation. Itu jemaat. Begitu pula di dalam bahasa Belanda ada kata kerk, gedung. Dan ada kata gemeente. Itu jemaat, itu komunitas. Saudara, dulu waktu saya masih kecil, saya heran. Orang-orang tua dulu ya, itu sampai tahun 80-an. Orang masih berkata itu. Tapi masuk 90-an sudah beda. Jadi zaman itu kalau ada masalah apa saja, dalam hidup bertetangga, hidup keluarga, segala macam. Maka orang-orang tua dulu berkata, naar de gemeente. Pergilah kamu ke gemeente. Nah gemeente zaman Belanda itu, termasuk sampai tahun 80-an. Itu kantor kota Madia. Kantor pemerintahan. Bahasa Inggrisnya council. Loh. Itu ada 2 pendeta dari Belanda sering datang ke Indonesia. Kalau masih ingat. Satu Johan Masba. Kedua Karel Hogendijk. Nah mereka itu kalau khotbah saya ngomong gemeente. Nah saya nggak ngerti. Akhirnya saya baru tahu. Jadi kata gereja, jemaat dengan kata kantor pemerintah, bahasa Belanda itu satu. Gemeente itu jemaat. Kota Madia kantor pemerintahan itu juga gemeente, itu gereja. Dan betul itu perjanjian lama, eklesia. Tahu kata eklesia? Adalah kumpulan orang yang tiap hari pagi sampai sore duduk di pintu gerbang kota. Dan eklesia ini yang mengadili, yang mengurus masalah rakyat hari itu. Bahkan eklesia ini yang memberi izin siapa yang boleh masuk dan siapa nggak boleh masuk ke kota itu. Ini tugas gereja, ini komunitas. Wih, ini luar biasa saudara kalau kita hidup sebagai komunitas. Berarti otoritas Tuhan turun atas hidup kita. Dalam komunitas itu. Ini surga di dunia. Maka itu seharusnya kalau ada masalah apa saja di dalam komunitas kita, masyarakat kita. Sebelum dibawa ke pemerintah, ayo datang ke kita dulu. Sebagai gereja, sebagai komunitas. Karena ada pemerintahan Tuhan di hidup kita. Maka bentuk konkret dalam anggota komunitas, ini yang dikerjakan oleh semua gereja. Begitu ada salah satu anggota gereja lapor punya masalah, maka rame-rame berkata, mari kita doakan. Ini salah. Kalimat mari kita doakan itu merusak otoritas komunitas. Loh kok salah? Kenapa? Ini tanggung jawabnya ngawur. Kalau saudara dan saya sebagai komunitas yang punya otoritas surga, maka kalau ada orang yang punya masalah, nggak boleh kita doakan. Karena kalimat mari kita doakan, itu artinya kita nyuruh dan minta Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Lalu kita ngapain? Kalimat itu mari kita doakan. Salah. Jawabannya adalah mari kita selesaikan masalah ini. Lalu masing-masing kita mulai mencari. Begini masalahnya. Maka itu mari kita selesaikan siapa yang bisa. Ayat terakhir 1 Korintus 6. Begitu hebatnya gereja itu. Mulai ayat 1. Judulnya menarik. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Jangan.
Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus yaitu gereja, komunitas akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita, komunitas gereja, gemeente, akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ini tugas dan fungsi komunitas. Kita diberi otoritas, diberi mandat untuk saling menyelesaikan. Maka itu kenapa perintah Tuhan Yesus gereja rubah. Perintahnya sembuhkan orang sakit. Tapi kita ganti doakan orang sakit. Perintahnya beri mereka makan. Kita ganti mari kita doakan Tuhan berkati anak yatim, janda, fakir, miskin. Kan ngawur. Harusnya kita memberi mereka makan. Kenapa kita minta Tuhan lagi? Nah, ini konsep-konsep yang salah. Kiranya mulai hari ini saudara, kalau kita jadi komunitas yang benar, setan minggir semua ke laut. Gak ada lagi di dunia. Karena setan gak ada tempat untuk bekerja. Karena mereka takut kepada otoritas dan kuasa komunitas yang saling tadi. Luar biasa bukan? Ayo kita lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo, bagaimana host? Ya, kita tanya jawab, Pak Den. Ya, silakan. Baik, mari Bapak Ibu, silakan bagi yang mau bertanya. Ini ada anak saya bilang, kalau komunitas ada maka setan nganggur. Betul. Ya. Oke, ada. Silakan, ini siapa ini yang? Kenapa? Ya. Bapak Ibu, kita sudah dengar firman Tuhan mengenai komunitas. Ya, kita adakan tanya jawab juga begini ini untuk melatih komunitas sebenarnya. Nah, tadi Pak bilang bahwa komunitas itu harus aktif. Nah, saya harap kita juga yang di sini itu harus aktif. Itu ya Pak Den ya? Ya, harus aktif. Ya. Ya. Mari silakan. Yang mau tanya silakan. Oke, saya baca dari Facebook ya, ada yang bertanya. Ya. Bagus sekali. Ya, bentar. Dari Facebook saya ada yang bertanya, ini masih tentang komunitas. Dalam komunitas seperti gereja mula-mula, apakah ada orang yang memanfaatkan orang lain? Bagaimana dengan orang yang pelit? Bisakah sebentar? Dia berkomunitas, berarti ada dua pertanyaan. Satu, kita dalam komunitas kalau ketemu orang yang hobinya suka memanfaatkan orang, itu yang harus kita layani secara khusus. Orang ini mentalnya harus dididik dan diubah. Nah, istilah saya, ayo kita keroyok orang seperti itu. Saudara, di dalam komunitas seringkali banyak masalah suami istri. Nah, masalah suami istri dibawa ke komunitas. Para suami keroyok si suami orang ini. Kita keroyok istri ini. Ngerti ya kata dikeroyok? Bukan berarti negatif loh. Tapi ditolong. Diselesaikan masalahnya. Punya rasa aman untuk cerita. Bayangkan. Jadi orang yang memanfaatkan orang lain. Semua masalah yang muncul dari tiap-tiap anggota komunitas bisa diselesaikan bersama. Nah, orang pelit ya itu nggak bisa bergabung dengan komunitas, justru harus dilayani supaya nggak pelit.
Tapi pengalaman saya selama ini, orang pelit itu nggak betah berkomunitas. Karena dia akan merasa menjadi makhluk ruang angkasa di situ. Karena dia aneh sendiri. Yang lain suka berbagi, nah dia pelit akan merasa. Kalau nggak mau berubah, dia akan minggir sendiri. Itu ya jawaban saya. Ini anak saya berkata lagi, thank you for sharing the hard truth, Papa Den. I repent. Aku bertobat. Kebenaran yang berat, tapi ini indah. Mulai dari rumah kita. Oke, yang lain lanjut. Yang di IG boleh tanya juga. Instagram. Ada nggak? Ayo. Saya tunggu. Saya nggak bisa lama-lama. Karena berapa saat lagi saya Zoom yang ketiga hari ini. Ada mahasiswa STT William Carey dari Medan. Minta saya ngajar juga. Ayo cepat. Tadi ada berapa yang ditulis, Ben? Oh ya. Bagaimana membentuk komunitas dengan banyak orang mempunyai konsep atau pengajaran yang berbeda-beda? Ini pertanyaan dari Zoom. Jawaban saya. Yang mau belajar firman dan mempraktekannya, itu yang kita ajak. Yang belum mau, nggak usah. Tunggu aja waktunya. Itu nanti akan ngerepoti. Ya, jadi kita ini sudah bentuk komunitas di Zoom ini. Oke, Matius berapa ini? 18 ayat 20. Iya, itulah gereja. Ya, Matius, sebentar ya Pak Barnabas. Tadi ada yang tanya, Matius 18 ayat 20. Itu gereja terkecil, yaitu keluarga. Ya, harusnya mulai ayat 19, Matius 18. Begini bunyinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apabila ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 yang berkumpul dalam namaku dan ada orang-orang ketiga, maka aku akan ada di tengah mereka. Saudara, begini yang harus kita lakukan. 2 orang di ayat 19 adalah suami istri yang kompak sepakat. Nah, komunitas itu mulai dari kita suami istri di rumah. Itu komunitas kita. Nah, jujur suami istri, jangan ada rahasia. Ya, coba saudara buka yang belum tahu. Kejadian 2 ayat 25. Itu wujud komunitas. Ya, Kejadian 2 ayat 25 itu wujud komunitas. Yang belum tahu silakan baca. Wih, keren sekali saudara. Dan mereka berdua, manusia dan istrinya itu telanjang. Namun mereka tidak merasa malu. Itu saya kagum. Telanjang tapi tidak merasa malu. Nah, dengar. Sebetulnya Tuhan gak perlu menulis firman itu. Bikin penuh Alkitab saja. Loh kenapa? Sebab zaman itu semua orang tahu Adam dan Hawa itu telanjang. Sebab zaman mereka hidup belum ada pabrik tekstil. Betul tidak? Tapi kenapa Tuhan bilang mereka telanjang dan tidak merasa malu? Saudara dengar dari sesi pertama tadi kita sudah belajar bahwa di dalam komunitas nggak ada yang dirahasiakan. Terbuka semuanya. Maka itu suami istri kalau masih ada yang punya rahasia, maka itu di mata Tuhan bukan suami istri. Nah, maka itu mari kita tanya jujur. Suami istri uangnya masih dirahasiakan tidak? Awas kalau suami istri. Suami istri pin ATM, pin handphone sama atau beda? Istri kita, suami kita tahu nggak pin kita? Pin ATM, pin handphone. Suami kita, istri kita tahu nggak password email kita? Pokoknya suami istri nggak boleh ada rahasia.
Itu komunitas. Saudara, kami di Nabire pakai praktek ini, saya ajari kepada semua anggota komunitas untuk terbuka. Termasuk ATM saya. Semua anggota komunitas kami tahu ATM saya. Dengan pennya. Saya nggak takut. Nah, karena saya mau terbuka dengan mereka semua. Maka itu ketelanjangan, itu penting. Terbuka, nggak ada rahasia. Tadi saya sudah katakan, di mana ada tempat yang terbuka, yang kotor dan yang gelap, nggak ada tempat. Karena terbuka. Jadi jelas ya, untuk hal ini, maka itu ayat 20, jelas sekali. Sebab di mana ada dua orang, itulah suami istri. Dan orang-orang ketiga, itulah anak-anak. Berkumpul dalam nama Yesus. Itulah keluarga. Maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga itu. Maka itu kalau keluarga itu komunitas, setan nggak ada tempat. Di mana ada Yesus, maka keluarga nggak ada setannya. Kalau sampai keluarga Kristen, apalagi keluarga pendeta, maaf. Kalau sampai rumahnya banyak setannya, masa ada rumah pendeta banyak setannya? Ada. Apa cirinya? Suka berantem di rumah, ribut terus. Nah itu keluarga pendeta yang banyak setannya. Apalagi keluarga Kristen yang suka berantem, suka ribut. Ayo kita stop. Hadirkan Tuhan Yesus dengan kesepakatan, keterbukaan, kejujuran. Maka Tuhan bekerja luar biasa.